Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, jadi di video ini gue pengen ngebahas tentang jammer bro. Tapi sebelum lanjut ya gue pengen ngasih tahu juga atau ngasih pesan lah buat kalian. Teruntuk kalian yang sering nonton video gue atau nonton yang beberapa video gue doang gitu. Tolonglah kalian jangan sampai menggunakan untuk hal-hal kejahatan. Jangan kalian gunakan untuk hal-hal yang negatif. Karena kenapa? Karena apapun yang kalian lakuin itu bakalan balik lagi ke diri kalian yang ngerasain bro, walaupun dengan cara yang berbeda datangnya tuh. Jadi janganlah aneh-aneh. Menurut kalian mungkin seneng ya, tapi kan kita lihatlah dari si korbannya itu sendiri, itu nggak lucu bro, nggak menyenangkan juga, nggak enak dilihat lah intinya, merugikan orang lain juga kan. Jadi janganlah berbuat hal-hal yang kejahatan. Mungkin kalau kita mempelajarinya hanya untuk menghindar gitu kan dari serangan tersebut, ya mungkin oke lah ya. Tapi kalau misalkan untuk kayak war gitu kan, woi warga woi gitu, ya jangan lah ya, jangan sok keras lah. Ingat bro, di atas langit masih ada langit lagi gitu. Oke, langsung aja ya ke pembahasannya ya, daripada kebanyakan curhat gitu. Apa itu jammer? Jadi jammer gini, jammer itu merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk mengganggu frekuensi seluler bro. Jadi kayak buat memutuskan komunikasi ponsel yang ada di wilayah tertentu gitu. Nah cara kerjanya itu dengan mencegah komunikasi dua arah antara ponsel dengan BTS. Cuma BTS yang gue maksud ini bukan BTS yang boyband Korea ya. Itu mah beda lagi ya, itu mah Oppa gitu. Ini kan Best Transceiver Station, itu yang gue maksud ya. BTS yang Best Transceiver Station gitu. Entahlah ya gue pengucapannya bener atau enggak, tapi kurang lebih ya kayak gitulah ya. Best Transceiver Station anjay gitu. Tapi ada ya beberapa sumber juga yang bilang kalau jammer itu cara kerjanya gini ya, mengirim sinyal frekuensi radio ke menara BTS terdekat. Nah sinyal itu pada dasarnya itu sama bro, frekuensinya kayak ponsel, cuma dia tuh lebih cukup kuat gitu, apa yang menimpanya gitu, sehingga ini mah yang si ponselnya itu tidak dapat mengirim frekuensi radionya ke BTS gitu. Paham nggak bro? Nggak paham ya, aduh susah juga ya. Gue nggak ada gambarannya ya. Kurang lebih kayak gitu ya bro. Nah untuk jammer dia itu banyak jenis ya bro. Ada yang memiliki 3 antena, ada yang memiliki 6 antena, bahkan ada yang lebih dari 10 kalau nggak salah. Intinya banyak lah, itu macam-macam itu. Cuma umumnya itu yang 3 antena sama yang 6 antena gitu. Kalau saran gue ya, kalau lo pakai aja yang 6 antena gitu, karena menurut gue tuh lebih komplit lah untuk di kebutuhan lo gitu, kebutuhan sehari-hari lo. Tapi ingat, ini tuh dipakai untuk kebaikan, jangan untuk dipakai kejahatan. Karena pada dasarnya jammer itu dikembangkan pertama kali itu untuk positif ya bro. Yang pertama ya untuk kebutuhan militer, kayak mengganggu komunikasi musuh gitu kan. Jadi komunikasi musuh itu terputus gitu antara pusat dengan yang di garis depannya. Nah itu fungsi yang paling utamanya gitu. Nah kemudian juga kayak dipakai untuk di tempat-tempat rapat. Kan kalau di tempat rapat kan nggak boleh ada ponsel yang berbunyi ya, karena kan mengganggu juga kan jalannya rapat. Makanya dipakein jammer supaya apa, supaya fokus lah dalam rapatnya itu gitu. Terus juga apalagi yang paling penting nih, yang paling penting itu di tempat ibadah. Karena kan nggak mungkin ya kita lagi sholat, lagi beribadah, lagi doa ya kan, tiba-tiba HP bunyi ya kan,
gimana ya, nggak fokus kan jadinya kita beribadah. Makanya dipakein jammer supaya ponselnya itu nggak berbunyi gitu selama kita melakukan ibadah. Nah terus juga di tempat ujian gitu kan, itu biasanya dipakai sama guru buat muridnya itu nggak nyontek dari HP gitu ya, kurang lebih. Nah tadi kan gue sebut jammer itu kan memiliki banyak macam jenis ya, kayak ada 3-6 antena. Nah kalau yang 6 antena dia tuh menurut gue ya, itu fungsinya itu udah cukup lah ya untuk kebutuhan lo digunakan ketika lagi ujian, lagi ibadah, lagi di tempat rapat. Ya itu menurut gue udah cukup ya, kalau menurut gue. Karena di setiap antenanya itu ada fungsinya masing-masing bro. Ada yang mengacaukan sinyal GSM, ada yang mengacaukan sinyal 3G, ada yang mengacaukan sinyal 4G, terus ada yang mengacaukan sinyal WiFi, bahkan ada yang mengacaukan sinyal DCS. Terus yang terakhir gue lupa ya itu apa ya, gue lupa anjir lah, soalnya gue udah lama juga sih, gue vakum aja dari 2020 bro. Apa ya, gue lupa ya. Intinya dia ada 6 antena dan masing-masing itu memiliki fungsinya tersendiri gitu. Nah kalau yang 3 antena seingat gue ini mah, itu mengacaukan sinyal GSM, mengacaukan sinyal 4G, sama mengacaukan sinyal WiFi. Nah itu kalau 3 ya, kurang lebih kayak gitu ya tentang jammer. Nah kalau untuk apa namanya, foto-fotonya atau gambar alatnya kayak gini bro. Nah ini gue kasih contoh yang 3 antena ya. Oh ini DCS apa lagi tuh ya, oh DCS, GSM, sama atau lagi apa ya, WiFi kalau nggak salah. Gue juga agak rada-rada lupa sih bro. Nah ini kalau yang 3 ini ya, 3 apa namanya tuh, 3 antena. Mungkin kalian cari juga ada sih di Google, itu banyak gambar-gambarnya. Tapi kalau harga alatnya kalau nggak salah itu bisa sampai 1 jutaan. Kalau nggak salah ya waktu itu gue searching bisa sampai 1 jutaan, malah ada yang lebih malah. Itu aja gue nyari yang berapa ya, yang 3 antena apa 6 antena ya, gue lupa juga sih anjir lah. Intinya kayak gitu sih. Ya buat kalian ya yang nonton sampai akhir, terima kasih ya, walaupun video gue kurang jelas gitu. Tapi ya tetap lah ya, apa yang tadi gue sampein semoga masuk, lo juga bisa memahaminya gitu. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, di like, dan juga di share juga ya kan ke teman kalian, jadi bisa saling belajar bareng lah ya sama teman kalian. Ya kurang lebih kayak gitu ya. Oke, terima kasih. See you next video.